والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah sidang salat maghrib yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada malam hari yang berbahagia ini kita dipertemukan kembali oleh Allah. Tidak lain dan tidak bukan melainkan kita sembari meniatkan i'tikaf sesaat sambil menunggu datangnya waktu salat. Setelah kita menjalankan salat, kita tambah kepemilikan kita terhadap warisan baginda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita membayangkan seandainya ada seorang yang kaya raya di dunia dengan harta yang miliaran dan triliunan, lalu dia memberikan wasiat kepada semua orang yang menginginkannya. Siapa saja yang menginginkan warisan saya, siapa saja yang menginginkan warisan saya sepeninggal saya, silakan ambil sesuka hatinya. Pasti semua orang akan mengantri dan menunggu kapan dia itu mati untuk mendapatkan warisan hartanya. Namun Rasul sallallahu alaihi wasallam tidaklah beliau meninggalkan warisan harta. Warisan Nabi alaihi salatu wasallam adalah ilmu. Diambil oleh siapapun boleh. Dengan jumlah seberapapun banyaknya juga boleh. Oleh karena itu, jamaah yang dimuliakan Allah, mari kita berusaha semaksimal mungkin menjadi pewaris baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan menambah dan mempelajari ilmu agama. Hadirin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, pada malam hari ini dan di malam-malam selanjutnya insyaallah taala kita akan jadikan kajian kita di malam Kamis di Masjid Raudhatul Jannah yang kita cintai ini sebuah tema yang berkaitan dengan fikih Asmaul Husna. Hadirin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, materi ini mungkin sebagian para jamaah ada yang pernah mendengar, membaca dari buku-buku yang ada. Tetapi sungguh demi Allah kita tidak mungkin merasa tidak butuh dengan materi tersebut. Saya, para jamaah dan semua yang mendengar, yang di masjid, yang di teras, dan yang ada yang mendengarkan suara ini. Kenapa demikian jamaah yang dimuliakan Allah? Ketika seorang dia memahami apa yang terkandung di dalam Asmaul Husna, nama-nama Allah yang paling indah, dia akan serasa dekat dengan Allah Subhanahu. Dia akan serasa diawasi oleh Allah dan dia berada di bawah penjagaan dan pengawasan Allah Azza wa Jalla. Seorang muslim yang dia mempelajari Asmaul Husna dan fikih yang terkandung di dalamnya, dia akan mampu untuk memahami arti kehidupan dengan sebenarnya. Karena tidaklah Allah memiliki sebuah nama, melainkan terkandung di dalam nama itu suatu hal yang positif bagi hambanya di alam dunia ini. Ketika seorang memahami Asmaul Husna, maka dia memiliki modal untuk meminta kepada Allah Azza wa Jalla dengan permintaan-permintaan yang dia inginkan. Bagaimana tidak para jamaah? Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam ayatnya, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah itu memiliki asmaul husna.
kalian berdoalah kepada Allah dengan nama-nama tersebut. Sebuah doa bagi orang yang dia ditimpa musibah. Kata Nabi SAW, tidaklah dia berdoa dengan doa tersebut, melainkan Allah akan hilangkan dia dari penderitaan yang dia alami. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para jamaah, mungkin kita sedang dirundung sebuah masalah. Mungkin kita sedang diuji suatu problem dalam kehidupan kita. Sakit yang tiada kunjung sembuh, faktor ekonomi dan lain sebagainya. Kata Nabi SAW, tidaklah seorang berdoa dengan doa ini. Allahumma inni abduk, wabnu abdik, wabnu amatik, nasiyati fi yadik, madhin fiya hukmuk, adlun fiya qada'uk, as'aluka bikulli ismin huwa lak, sammaita bihi nafsak, aw anzaltahu fi kitabik, aw 'allamtahu ahadan min khalqik, aw ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi 'indak, an taj'alal qur'anal 'azima rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa'a ahzanina wa dhahaba humumina wa humumina. Melainkan kata Nabi, Allah akan hilangkan dia dari masalah tersebut. Silahkan dicoba para jamaah. Yang mengatakan Rasul SAW, kalau kita coba belum berhasil, dicoba lagi. Berarti ada sesuatu dalam jiwa kita. Tapi kalau tubuh kita itu adalah tubuh yang berhak mendapatkan pengkabulan dari Allah, akan hilang masalah yang kita hadapi. Kenapa Nabi bisa menjamin seperti itu, hadirin? Karena dalam doa yang tadi saya baca, di dalamnya terdapat permohonan seorang hamba dengan nama-nama Allah Azza wa Jalla. Ya Rabb, aku adalah hambamu, anak dari hambamu yang laki-laki, dan anak dari hambamu yang wanita. Ubun-ubunku berada di tanganmu. Telah lewat keputusanmu atasku, dan sungguh adil apa yang aku lalui dari pilihanmu. Ini mulai. Ya Rabb, aku memintamu dengan semua nama yang engkau miliki. Perhatikan para jamaah, aku memintamu ya Rabb dengan semua nama yang engkau miliki. Seorang hamba dia meminta kepada Allah dengan semua nama yang Allah miliki. Yang engkau berikan nama itu untuk dirimu, atau engkau berikan nama itu kepada Rasulmu, atau engkau turunkan di dalam kitabmu, atau engkau simpan dalam ilmu ghaib. Ya Rabb, dengan kemuliaan namamu, jadikanlah Al-Quran Al-Karim sebagai pelipur laraku, sebagai penghilang masalahku, sebagai penenteram jiwaku ketika aku ada masalah, dan semua permasalahan akan hilang dari diriku. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa ada di sana nama-nama Allah Azza wa Jalla yang dinamakan dengan Al-Ismul A'zam. Al-Ismul A'zam. Kata Nabi SAW, tidaklah seorang berdoa kepada Allah dengan sesuatu, dia menyebut nama tersebut, melainkan akan Allah kabulkan. Akan Allah kabulkan. Kalau dia memohon sesuatu dengan nama itu, Allah akan kabulkan. Para ulama mereka berbeda pendapat. Apa yang dimaksud dengan Al-Ismul A'zam? Sebagian mengatakan lafzul jalalah seperti yang akan kita sebutkan nanti, dan sebagian lagi mengatakan Al-Ismul A'zam itu maksudnya adalah Al-Hayyu Al-Qayyum. Ya Hayyu Ya Qayyum. Hadirin. Kenapa ini penting jamaah yang saya muliakan? Kenapa ini harus kita ketahui? Setiap orang dia pasti akan butuh dengan doa. Dan selama yang dia lalui dari kehidupan dia, tidak ada yang lebih manjur di dalam mengobati masalah dia daripada luju ilallah subhanahu, kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Setiap orang itu pasti ada masalah. Tidak ada orang hidup di alam dunia itu yang tidak ada masalah. Dipermisalkan oleh para ulama itu seperti orang yang dia memetik anggur yang masih basah,
lalu dibuat untuk menjadi kismis. Anggur yang masih basah itu kan bertangkai-tangkai ya. Ya, anggur merah yang sering para jamaah lihat. Itu kalau untuk dibuat sebagai kismis, kismis itu ya kismis begitu ya, zabib, kismis. Anggur yang sudah dikeringkan, dimakan begitu kayak permen. Itu dijemur dia. Di bawah apa namanya? Di bawah kawat jeruji dijemur. Setelah kering, ya, setelah kering dia tidak jatuh. Diambil tangkainya lalu dipukulkan agar kismisnya itu pisah dari tangkainya. Uniknya, setiap kismis itu ada batang yang terbawa bersama dia sedikit. Kalau tidak dipatah, itu akan terbawa terus. Setiap kismis 90 sekian persen ada batang tersisa. Paham nggak nih maksudnya? Baik, ada batang tersisa, ada tangkai yang tersisa, ada ranting yang terbawa oleh kismis itu. Nah, ini permisalan oleh orang Arab. Setiap orang punya masalah masing-masing. Mau kelihatan dia enjoy, mau kelihatan dia kehidupannya nyaman, beli apa saja bisa, naik apa saja bisa, tetap dia ada masalah. Dan tidak ada yang bisa menghilangkan dia dari masalah itu kecuali doa kepada Allah. Dan doa tidak akan manjur kecuali dengan kita menyebut dan kita merenungi kandungan Asmaul Husna. Jujur para jamaah, banyak orang yang mereka itu mengetahui Asmaul Husna, tidak kita pungkiri. Apalagi yang jumlahnya 99. Kadang dijadikan itu sebagai wirid. Ayo kita ikut wirid Asmaul Husna. Dibaca Allahur Rahmanur Rahim dan seterusnya. Tetapi kalau kita jujur bertanya kepada mereka, apa arti Al-Qadir? Apa arti Al-Muhaimin? Atau apa arti Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam? As-Salam artinya zat yang maha selamat. Maksudnya bagaimana? Apa yang terkandung dalam nama As-Salam? Dia tidak bisa menjawab. Kalau dia tidak bisa menjawab, bagaimana dia akan masuk surga? Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan, "Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman." Allah itu punya 99 nama. Di dalam hadis yang sahih, kata Nabi, "Man ahsaha," siapa yang dia menghitung 99 nama tersebut, dia akan masuk surga. Kata para ulama, kata-kata ahsaha itu bukan berarti dia membaca dari 1 sampai 99, bukan. Tetapi maksud ahsaha adalah dia membaca, dia renungi kandungannya, dia fahami maknanya, dia lihat betapa indahnya nama Allah tersebut. Baru orang yang seperti itu dia akan masuk surga. Tetapi kalau orang hanya membaca, dia ulang-ulang setiap pagi sore, berapa kali pun, kalau dia tidak memahami maknanya, dia belum dianggap sebagai orang yang ahsaha, dan dia tidak akan mendapatkan keutamaan tersebut. Maka dengan kita mempelajari apa yang terkandung dalam Asmaul Husna, nama demi nama demi nama demi nama, kita akan semakin dekat dengan Allah. Kita akan semakin tenang. Rupanya Allah Azza wa Jalla sebagai contoh memiliki nama As-Salam. Oh, rupanya boleh kita kasih nama anak kita Abdus Salam. Oh, rupanya As-Salam itu adalah zat yang maha memberikan keselamatan. Kok ada orang yang sakit, katanya Allah maha pemberi keselamatan. Disebutkan oleh para ulama, sakitnya dia adalah keselamatan dia pada hakikatnya. Karena kalau dia tidak sakit, mungkin dia akan terjatuh dalam maksiat. Ketika dia diuji dengan sakit, berhenti dia dari maksiat, istighfar dia kepada Allah, taubat dia dari merokok, taubat dia dari berjudi, taubat dia dari minum khamr, menjadi orang yang sehat. Itulah keselamatan yang hakiki. Sampai sedemikian dalam, hadirin yang dimuliakan Allah, apa yang terkandung dalam Asmaul Husna. Baik, sisi lain, kenapa kita tertarik ya dengan pembahasan ini, jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla? Saya membahas ini, saya tidak tahu apakah ada ustaz-ustaz kita yang lain yang bahas. Saya tidak tahu, ada? Belum ada. Baik, alhamdulillah. Kenapa kita tertarik membahas ini? Jujur, hadirin yang saya muliakan,
Ini sangat mudah difahami dan sangat menarik dari kata-kata Allah di dalam firman-Nya Al-Husna. Al-Husna. Asma Al-Husna. Apa yang dimaksud dengan Al-Husna? Kata para ulama, balighatun fil husni ghayatah. Sangat tinggi dalam keindahannya. Artinya setiap nama-nama Allah itu ada kelebihan, ada keindahan di dalamnya. Namun ini tidak kita ketahui. Apa keindahan dalam lafzul jalalah Allah? Apa keindahan dalam Ar-Rahman? Apa keindahan dalam Ar-Rahim? Kadang kita nggak tahu. Keindahan itu menjadikan Nabi alaihissalam mengatakan, ahabbul asma'i ilallahi Abdullah wa Abdur Rahman. Sebaik-baik nama yang Allah cintai dan sukai adalah Abdullah dan Abdur Rahman. Indah-indah nama. Nama yang paling Allah sukai. Kenapa? Karena ada keindahan. Ada orang punya anak laki-laki, ini kelihatannya anak saya, ini kita kasih nama apa? Lihatlah dia kamus-kamus bahasa Inggris. Frankie, apa arti Frankie ini misalnya? Cari-cari. Abdullahi, indah. Abdullah udah banyak kali. Indah. Ada di situ tertulis nama Allah Azza wa Jalla, dan kita menghambakan diri kita kepada lafzul jalalah, menghambakan diri kita kepada Ar-Rahman. Indah. Abdullah, Abdur Rahman. Kadang lewat saja, kita nggak tahu apa keindahannya para jamaah. Maka saya sendiri butuh dengan ini semuanya. Saya rasa jamaah semuanya yang mendengar di masjid, di jalan, di teras, semuanya. Kita perlu untuk mengenal. Jangan sampai kita sudah membaca nama-nama Allah tamat, kita ulang bolak-balik, hafal bahkan, tapi kita nggak tahu artinya. Baik. Oleh karena itu, untuk menyingkat waktu dan pembahasan kita insya Allah adalah pembahasan yang simple, dan saya akan mengacu kepada sebuah buku yang dikarang oleh Syekh Abdul Razak Ibnu Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah ta'ala. Beliau memiliki buku yang berjudul Fikih Asmaul Husna. Tidak saya baca semuanya, kita akan ambil poin-poin penting dari apa yang beliau sebutkan. Jamaah sidang salat maghrib yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kalau kita melihat semua nama-nama Allah Subhanahu, di sana ada nama yang paling istimewa. Dan itu yang akan kita bahas pada majlis pertama di malam hari ini. Nama tersebut adalah Allah. Nama tersebut adalah Allah. Ini hadirin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla adalah Asmaul Husna yang pertama yang akan kita kaji bersama. Apa keindahan yang terkandung di dalamnya? Apa fikih yang ada di dalamnya? Baik, hadirin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, para ulama menyebutkan dari semua nama-nama Allah Azza wa Jalla, semua nama-nama Allah Azza wa Jalla, di sana ada 3 nama, yang mana 3 nama ini menjadi tumpuan dari semua nama. Tumpuan dari semua nama. Induk dari semua nama-nama Allah. Ada 3. Dari 3 itu nanti akan muncul 1. 3 ini pertama adalah Allah. Yang kedua adalah Ar-Rabb. Dan ketiga adalah Ar-Rahman. Allah, Ar-Rabb, dan Ar-Rahman. Oleh karenanya 3 nama ini adalah nama yang itu khusus dimiliki oleh Allah. Tidak boleh seorang mengambil 3 nama itu lalu dia namakan dengannya anaknya atau dirinya. Tidak boleh. Saya punya anak, saya mau kasih nama Allah, haram. Dan itu tidak boleh. Saya mau kasih nama anak saya Rob. Rob gitu. Tidak ada awalnya, tidak ada akhirnya. Itu tidak boleh. Atau dia kasih nama Ar-Rahman, itu tidak boleh. Beda halnya dengan nama-nama lain seperti As-Salam. Ya. Seperti As-Salam, Al-Aziz. Boleh seorang memberikan nama
dirinya, laqabnya dengan itu. Boleh. Di dalam surat Yusuf Allah Ta'ala berfirman, qalat imra'atul azizi. Qalat imra'atul azizi. Berkata wanita istri dari Al-Aziz. Al-Aziz ada dalam ayat. Maksudnya siapa Al-Aziz di situ? Pejabat daerah itu. Allah punya nama Al-Aziz atau tidak? Punya atau tidak jamaah? Al-Aziz. Allah punya nama? Punya. Kok bisa makhluk juga punya nama itu? Ini nama yang musytarak, kata para ulama. Tapi 3 nama ini tidak boleh. Tidak boleh dengan alasan apapun orang memberikan nama dirinya dengan 3 itu. Allah pertama, kedua apa tadi? Rabb, dan yang ketiga Ar-Rahman. 3 nama ini adalah nama yang kembali kepada 3 itu semua nama-nama Allah Azza wa Jalla. Nah, dari 3 tersebut, hadirin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kita akan jabarkan. Dari Allah, lafzul jalalah Allah, kembali kepada nama tersebut ibadah semua manusia. Ibadah semua manusia. Tauhid ibadah kembali kepada nama Allah. Ar-Rabb, dari nama Ar-Rabb kembali kepada nama Ar-Rabb, semua yang terjadi di dalam alam semesta, dari pengaturan, penciptaan, pemberi rizki. Sedangkan Ar-Rahman kembali kepada nama Ar-Rahman, kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya, kebaikan Allah kepada hamba-hambanya. Dan 3 nama tersebut terkumpul di dalam surat Al-Fatihah. Maka tidak heran kalau surat Al-Fatihah itu disebut oleh para ulama dengan Ummul Quran, atau induknya Al-Quran, atau Ummul Kitab, induknya Al-Kitab. Nah, dari 3 nama ini jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, yang paling mulia adalah lafzul jalalah, Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ditegaskan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Madarijus Salikin. Hadirin yang dimuliakan Allah, apa kelebihan nama Allah? Apa kelebihan nama Allah? Silakan para jamaah tulis atau diingat. Pertama, jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Allah, lafzul jalalah Allah, ini induk dari semua nama-nama Allah. Ini adalah kelebihan lafzul jalalah, induk dari semua nama-nama Allah. Induk dari semua nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua nama Allah kembali kepada Allah. Ar-Rahman kembali kepada Allah. Ar-Rahim kembali kepada Allah. Al-Mannan kembali kepada Allah. Al-Aziz kembali kepada Allah. Al-Qadir kembali kepada Allah. Semuanya kembali kepada lafzul jalal. Makanya di dalam surat Al-A'raf ayat 180 Allah berfirman, walillahil asmaul husna. Lillah itu adalah lam itu adalah lam dalam ilmu nahwu, namanya lamul jar li Allah. Jadi Allah itu memiliki asmaul husna. Berarti semua asmaul husna disandarkan kemana? Ke Allah. Itu kelebihannya. 1. Kelebihan yang kedua, jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dari nama Allah ini terkandung di dalamnya semua makna asmaul husna. Semua makna asmaul husna terkandung di dalamnya, semua kandungan makna asmaul husna. Semua yang terkandung di dalam asmaul husna, dari keindahan, dari kemuliaan, semuanya ada di dalam Allah. Sehingga dinamakan oleh ulama dengan lafzul apa? Jalalah. Apa arti jalalah? Lafaz yang penuh dengan kemuliaan, keagungan, keindahan, kemuliaan, semuanya dimiliki oleh lafzul jalalah Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ketiga, dari keutamaan Allah atau lafzul jalalah, tidak dibolehkan seorang menjatuhkan alif lam di awal. Kan Allah itu kan asalnya apa jamaah? Ada yang tahu atau tidak? Allah itu asalnya al-ilah. Allah itu asalnya sebelum jadi, maksudnya dari sisi sorofnya, dari sisi mushtaqnya, kita tidak berbicara dari sisi lain, dari sisi sorofnya itu al-ilah. Kemudian terjadi pembacaan, artinya terjadi i'lal di situ, jadilah Allah. Jadilah Allah, asalnya al-ilah, jadilah Allah. Itu dari sisi pecahan katanya. Jadi ada alif lam di situ. Nah, alif lam ini tidak boleh dihilangkan ketika kita berdoa. Ya ilah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, itu nggak boleh. Tapi ya Allah tidak dijatuhkan alif lamnya. Sehingga jemaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ya Allah, bukan ya Allah, ya Allah, ya Allah, begitu cara bacanya. Beda dengan Asmaul Husna yang lain. Kalau Asmaul Husna yang lain, kalau kita masukkan ya, itu akan baca ya Rahman, ya Rahim, ya Al-Aziz, bukan ya Al-Aziz, bukan gitu cara bacanya. Tapi Allah, ya Allah. Itu kelebihan yang dimiliki di dalam lafzul jalalah. Nah, ini menunjukkan jemaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla bahwa susunan lafzul jalalah adalah susunan yang sangat hebat. Termasuk jamaah yang saya muliakan, ada nggak dari jamaah yang pernah mempelajari ilmu nahwu walaupun yang ringan-ringan saja? Ada. Ada namanya fi'il, ada namanya fa'il, ada namanya maf'ulun bih. Fi'il itu kata kerja, fa'il itu pelaku, maf'ulun bih itu objek, sebagai objek. Apa itu bahasa kitanya? Subjek, predikat, objek. Ini contoh aja ya, sambil refresh antum biar santai. Daraba Zaidun Muhammadan. Zaid memukul Muhammad. Muhammad sebagai objek yang dipukul. Apa i'rabnya? Kalau dalam ilmu nahwu itu ada namanya i'rab. Daraba Zaidun Muhammadan. Muhammadan, cara i'rabnya dalam ilmu nahwu itu ada istilah i'rab. Itu kita mengatakan maf'ulun bih. Maf'ulun bih itu bahasa Indonesianya objek. Dia mansub dan tanda nasabnya dengan fathah karena dia isi mufrad. Dikatakan objek. Tapi kalau menempati tempat ini lafzul jalalah Allah tidak di-i'rab dengan maf'ulun bih atau di-i'rab dengan objek. Tidak boleh. Ini kalau antum nggak belajar nahwu bingung, susah nyambung. Tapi kalau antum belajar nahwu nyambung ini. Artinya bagaimana? Dalam meng-i'rab saja para ulama membedakan. Tidak boleh seorang mengatakan da'autullaha, aku berdoa kepada Allah. Allah di situ dalam ilmu nahwu susunannya sebenarnya susunan maf'ulun bih sebagai objek. Objek kita berdoa, tapi nggak boleh kita mengatakan objek. Kita mengatakan da'autullaha lafzul jalalah mansubun ala ta'zim. Dia dimansub di fathah, mansub itu di fathah. Aku berdoa da'autullaha. Allah di situ di fathah bukan sebagai maf'ulun bih tetapi mansub ala ta'zim. Kenapa? Karena kemuliaan Asmaul Husna yaitu Allah atau lafzul jalalah. Di antara kelebihan Allah atau lafzul jalalah jamaah yang saya muliakan, ini adalah nama-nama Allah Ta'ala yang paling banyak tersebut di dalam Al-Quran. Sampai kalau antum melihat mushaf, bukan mushaf yang cetakan Indonesia, tapi mushaf apa namanya? Mushaf Madinah. Terlebih yang juga mushaf Indonesia yang khatnya mirip dengan khat Madinah. Terlebih kalau ada yang lafzul jalalah tertulis warna apa?
Pernah lihat warna apa? Hah? Kadang biru, kadang merah. Itu enggak ada setiap lembar, setiap halaman kecuali ada lafzul jalalah. Kalau nggak percaya silahkan dicek. Setiap lembar itu ada lafzul jalalah, minimal 1. Ya bayangkan kalau berapa lembar? 1 juz 10 lembar. Kalau 10 lembar berarti 20 halaman. Kalau 20 halaman dikali 30 berarti berapa tuh? 20 dikali 6 dikali 30 600. Minimal 600. Belum kadang dalam 1 lembar 2, 3. Itu kelebihan yang Allah sebutkan, yang disebutkan oleh para ulama di dalam nama Allah ini. Sehingga jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, di dalam Al-Qur'anul Karim disebutkan oleh Syekh Abdul Razak di sini ada kurang lebih 2200 kali diulang lafzul jalalah. 2200 kali terulang lafzul jalalah. Ini tidak ada di dalam nama-nama Allah yang lain penyebutan sebanyak itu. Dan Allah Azza wa Jalla telah memulai ya, ayat Al-Qur'anul Karim, ayat Al-Qur'an di dalam semua mushaf dimulai dengan Allah di 33 ayat. Itu disebutkan oleh beliau di sini. Ayat yang dimulai dengan Allahu. Seperti ayat apa yang kita hafal bersama? Ayat Kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ini diantara 1 dari 33 ayat yang dimulai dengan lafzul jalalah. Subhanallah. Sehingga kalau kita menyebut Allah, itu langsung masuk dalam pikiran kita keindahan ini semuanya. Coba. Ketika kita membaca Allah dan masuk di dalam pikiran kita, memori kita, connect semua keindahan dan kekhususan itu, tergetar nama kita, disebut nama Allah. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah. Orang beriman kalau dia disebut nama Allah Azza wa Jalla, wajilat qulubuhum. Bagaimana hati mereka itu tergetar dan hati mereka itu tunduk dengan apa yang Allah Azza wa Jalla, apa yang di dalam penyebutan Allah Azza wa Jalla? Karena mereka memahami kandungan-kandungan yang ada di dalam lafzul jalalah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, beliau menyebutkan kurang lebih 10. Ya. Saya baca ucapan Al-Imam Ibnul Qayyim secara arti saja. Kalau secara Arab terlalu lama. Apa yang terkandung dari faidah, kelebihan makna dari lafzul jalalah. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, saya bacakan artinya saja. Sungguh adapun kelebihan yang ada di dalam lafzul jalalah, di antaranya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda terkait dengan lafzul jalalah, sungguh la uhsi thana'an alaik, ya Rabb, aku tidak bisa menghitung pujianku atas dirimu. Anta kama athnaita ala nafsik, engkau sebagaimana yang telah engkau puji kepada dirimu. Bagaimana akan terhitung nama-namamu, ya Rabb, dalam keadaan engkau adalah zat yang penuh dengan kemuliaan. Segala pujian, segala sanjungan, segala kemuliaan, segala keagungan, segala kebaikan, segala kemuliaan, semua kebaikan, semua yang namanya positif, itu semua dari engkau ya Rabb. Ada orang yang baik, itu secuil dari kebaikan yang Allah miliki. Ada orang dermawan, itu secuil yang tidak bisa dibandingkan dengan kebaikan dari Allah Azza wa Jalla. Tidaklah disebut nama tersebut Allah di sesuatu yang sedikit, kecuali menjadi banyak. Tidaklah disebut ketika seorang sedang takut, melainkan akan hilang ketakutan itu. Tidaklah disebut nama Allah ketika dia ditimpa masalah, melainkan Allah akan hilangkan masalah itu. Ketika dia ditimpa problem, Allah akan lepaskan dia dari masalah tersebut.
Ketika dia sedang sempit, Allah akan luaskan. Dan tidaklah seorang yang lemah, dia bergantung dengan Allah Azza wa Jalla, melainkan Allah akan berikan baginya kekuatan. Dan tidaklah seorang yang dia rendah, lalu dia sandarkan dirinya kepada Allah, melainkan Allah berikan baginya kemuliaan. Dan tidaklah seorang yang fakir, lalu dia menyebut nama Allah, dia ingat Allah, melainkan Allah berikan kekayaan. Tidaklah seorang yang kesepian, melainkan akan Allah berikan ketenangan baginya. Dan tidaklah orang yang dia kalah di dalam sebuah pertempuran, melainkan Allah akan berikan pertolongan. Dan tidaklah seorang yang dia ditimpa masalah yang genting, melainkan Allah akan hilangkan masalahnya. Dan tidaklah seorang yang lari dari tempat tinggalnya, dikejar oleh kawanan penjahat, melainkan Allah akan lindungi dia. Subhanallah. Itulah Allah. Kita punya Allah. Kata Imam Ibnul Qayyim, itu adalah nama yang dengannya, dengan nama tersebut akan dihilangkan semua masalah, akan diturunkan semua keberkahan, akan dikabulkan semua doa. Yang mana dengan nama tersebut Allah akan hilangkan semua dosa, semua kesalahan, dan akan dihilangkan semua kejelekan, dan akan membawa semua kebaikan. Allah. Jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, ya subhanallah, ini adalah apa yang Allah Ta'ala sebutkan di dalam makna Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik hadirin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, apa yang bisa kita ambil dari fikih lafzul jalalah ini? Pertama, dan ini akan terus kita ulang di nama-nama yang lain, dari faedah-faedah yang kita dapatkan. Pertama, fikih yang kita ambil dari nama lafzul jalalah Allah Subhanahu wa Ta'ala di sini. Pertama adalah seorang disyariatkan. Ya. Seorang disyariatkan untuk menyebut namanya, yaitu Allah Azza wa Jalla, dalam konteks meminta pertolongan dengannya. Itu yang dinamakan dengan Bismillah. Para ulama mereka menyebutkan bahwa disunahkan seorang itu ketika dia akan memulai sesuatu yang baik, dia membaca Bismillah. Sebelum pengajian, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Contohnya begitu. Dia akan menulis sebuah surat, dia tulis Bismillah. Misalnya. Dia akan melakukan hal yang baik. Dia disunahkan untuk membaca Bismillah. Ketika akan berwudu, walaupun tidak ada dalil yang khusus, para jamaah, walaupun tidak ada dalil yang khusus, namun dengan keumuman dalil di dalam ayat Al-Quran, antara surah dengan surah yang lain disebut basmalah, kecuali surah At-Taubah. Nabi SAW kalau beliau menulis surat kepada raja-raja, dimulai dengan basmalah. Baik, maka boleh. Dan makna bismillah adalah asta'inu billah. Kalau kita mengatakan bismillah, itu maknanya asta'inu billah. Aku minta pertolongan dengan nama Allah Subhanahu. Fikih yang kedua yang kita ambil dari nama Allah lafzul jalalah ini, dibolehkan seorang ta'abbud bih. Dibolehkan seorang itu membuat nama dengan nama yang di dalamnya terkandung ubudiyah kepada Allah. Ubudiyah kepada Allah. Contoh Abdullah. Dan ini menjadi nama yang paling baik. Dan ini menjadi nama yang paling baik. Abdullahi. Nama yang paling baik, yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taib. Dan juga para ulama mengatakan boleh seorang memberikan nama dengan Abdul Ilah. Abdul Ilah. Dan sudah kita sebutkan tadi bahwa Allah kalau secara tinjauan saraf asalnya adalah Al-Ilah. Abdullah boleh, Abdul Ilah boleh. Karena ilah, Al-Ilah juga salah satu dari nama-nama Allah Subhanahu. Fikih yang ketiga jamaah yang saya muliakan, tidak dianjurkan seorang
menyebut nama Allah Azza wa Jalla di tempat-tempat yang mustakhbath, tempat-tempat yang kotor. Oleh karena itu, kalau seorang akan berwudu, kebetulan dia di kamar mandi, baca doanya sebelum masuk kamar mandi. Baca bismillahnya sebelum dia masuk kamar mandi. Taib. Tidak dibolehkan seorang menjawab salam, maaf, kalau dia sedang buang hajat. Karena menjawab salam itu terkandung di dalamnya nama Allah. Assalamualaikum warahmatullahi. Dan hadirin yang dimuliakan Allah, ini salah satu dari fikih yang ada di dalam nama Allah Azza wa Jalla. Dan ini juga berlaku dalam nama-nama yang lain. Tetapi kata-kata Allah memiliki kelebihan yang khusus dalam hal ini. Baik hadirin yang dimuliakan Allah, namun sebagai faedah sebelum kita akhiri majelis kita di malam hari ini, bukan berarti kemudian boleh kita menjadikan Allah itu sebagai zikir khusus yang kita patok di dalamnya jumlah, tata cara, waktu dan tempat. Itu keliru. Seorang kalau dia menyebut Allah, Allah dalam jiwanya, dalam lisannya, itu nggak jadi masalah. Tetapi kalau dia jadikan itu sebagai sesuatu yang harus dia baca sekian kali, itu nanti dibutuhkan di dalamnya dalil yang khusus. Hadirin, ada nggak Rasul SAW pernah membaca itu sekian kali di malam ini, atau misalnya dengan cara begini, atau di tempat ini, ada atau tidak? Nah, ini semuanya butuh dalil yang khusus dari Nabi SAW. Tapi kalau dia menyebut nama Allah Azza wa Jalla, boleh. Apakah dengan sendirinya Allah, atau ya Allah, atau dia tambah yang lain, misalkan Allahul Musta'an, Allah tempat kita meminta tolong, berlindung. Musta'an itu dari kata-kata isti'anah. Isti'anah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Isti'anah, musta'an. Atau misalkan Allah yubarik fi, ada kata-kata Allah, atau ya Allah saja juga boleh, tanpa kemudian kita mengkhususkan dengan jumlah tertentu, dengan waktu tertentu, dengan tata cara tertentu. Kalau sudah seperti itu, maka butuh di sana dalil yang lebih khusus. Baik, ini jamaah yang dimuliakan Allah, sebagai majelis pertama dari fikih Asmaul Husna sudah kita kaji secara simpel dari lafzul jalalah Allah Azza wa Jalla. InsyaAllah akan kita sambung pada majelis yang lain dengan nama-nama Allah yang lain. Baik, wallahu a'lam bishawab, ini bisa kami sampaikan. Kita cukupkan sekian. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.